Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juriatina dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup itu? Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Alam semesta yang kita pijak ini ternyata tidak hanya dihuni oleh bangsa manusia saja, yaitu ada makhluk hidup lainnya yang mempunyai hak sama seperti kita. Jumlah makhluk hidup yang ada di alam semesta ini mungkin tidak terhitung dan ada bermacam-macam juga. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Pada awalnya, seorang ahli biologi bernama Carolus Linnaeus yang berasal dari Swedia melakukan klasifikasi makhluk hidup menjadi dua kelompok, yaitu dunia tumbuhan dan dunia hewan. Namun, seiring berjalannya waktu, pengelompokannya menjadi semakin banyak. Tujuan dari klasifikasi itu sendiri yaitu mempermudahkan orang-orang dalam mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam, dapat membedakan makhluk hidup satu dengan lainnya, serta menyederhanakan objek studi. Urutan klasifikasi makhluk hidup dari tingkat tertinggi ke tingkat terendah yaitu domain, daerah, kingdom, kerajaan, phylum atau filum hewan, divisio, tumbuhan, klasis, kelas, ordo, bangsa, familia, suku, genus, marga, dan spesies, jenis. Adapun dalam kelompokannya dilakukan klasifikasi berdasarkan kingdom. Saat ini, perkembangan klasifikasi untuk makhluk hidup dibagi menjadi klasifikasi 2, 3, 4, 5, atau 6 kingdom. Klasifikasi makhluk hidup 2 kingdom. Yang pertama, organisme dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu klasifikasi dunia tumbuhan atau kingdom Plantae dan klasifikasi dunia hewan atau kingdom Animalia. Kingdom Plantae, dunia tumbuhan, merupakan semua organisme yang memiliki dinding sel dari bahan selulosa yang juga berklorofil, sehingga mereka bisa melakukan proses fotosintesis untuk keberlangsungan hidupnya. Contoh, ganggang, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, serta bakteri dan jamur, walaupun mereka tidak memiliki klorofil. Kingdom Animalia atau dunia hewan, semua organisme yang tidak memiliki klorofil, tidak berdinding sel, dan mampu bergerak bebas. Contoh, cacing, hewan berongga, hewan berpori, hewan lunak, hewan bertulang belakang, dan hewan bersel satu. Klasifikasi 3 kingdom. Untuk klasifikasi makhluk hidup 3 kingdom, memisahkan kelompok jamur yang pada kingdom 2 masuk ke dalam kelompok tumbuhan. Di sini, jamur dipisahkan dari kelompok tumbuhan karena mereka tidak bisa menghasilkan makanan sendiri atau heterotroph layaknya tumbuhan. Selain itu, dinding sel jamur tidak terdiri dari bahan selulosa, melainkan dari bahan kitin. Jadi, begini klasifikasi 3 kingdom. Dunia jamur atau kingdom fungi merupakan semua organisme yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara menyerap makanan dari makhluk hidup lainnya. Jamur akan mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain dan hidup sebagai parasit atau menyerap makanan dari makhluk hidup lainnya yang sudah mati atau saprofit. Ciri-ciri eukariotik, multiseluler, dinding sel kitin, tidak mempunyai pigmen fotosintetik sehingga heterotrofik. Dunia tumbuhan, semua organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri atau autotrof dengan melalui fotosintesis. Dunia hewan,
semua organisme yang mendapatkan makanan dengan cara memangsa makhluk hidup lainnya. Klasifikasi 4 kingdom. Perkembangan klasifikasi menjadi lebih banyak lagi setelah ditemukan inti sel atau nukleus, dan semua makhluk hidup yang ada terbagi lagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu ada yang inti selnya diselubungi selaput dan ada yang tidak. Kingdom Monera, yaitu klasifikasi makhluk hidup yang tidak mempunyai selaput inti dan disebut sebagai organisme prokaryotik, contoh ganggang biru hijau dan bakteri. Kingdom Fungi, yaitu semua jenis jamur masuk ke dalam klasifikasi Kingdom Fungi. Kingdom Plantae, semua tumbuhan ganggang kecuali ganggang biru hijau, tumbuhan paku, lumut, dan biji masuk ke klasifikasi Kingdom Plantae. Kingdom Animalia, semua hewan mulai dari protozoa sampai chordate masuk ke dalam klasifikasi Kingdom Animalia. Klasifikasi 5 kingdom. Pada klasifikasi dengan 5 kingdom, macam-macam kingdomnya yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Animalia, Kingdom Plantae. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.